Halo viewers Basa-basi Coy. Kali ini kami di Trenggalek, tepatnya di Kelurahan Ngantru. Di sini terdapat penangkaran burung merak, namanya Si Kuncung Blending Farm. Di sini ada 25 ekor merak yang berusia 3-5 tahun dengan kandang 30 kali 6 meter. Eko Wahyudilah yang merawat ke-25 merak ini. Berawal dari 4 ekor merak, 2 ekor merak merupakan pinjaman dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA dan 2 ekornya adalah milik pribadi. Basa-basi coy, mantap. Cerita masalah burung merak itu gimana Pak asal usulnya? Itu dulu kami kan dapat titipan dari BKSDA Kediri. Waktu hutan kota masih belum se-eksis sekarang, masih babatnya dulu. Di dalam tahun 2015. Kepala Seksi BKSDA Kediri itu koordinasi dengan Pak Bupati, waktu itu kan Pak Mulyadi kan. Nah, ini ada komunikasi Pak BKSDA dengan Pak Bupati untuk bahwa hutan kota ini biar bisa menarik pengunjung, menarik masyarakat untuk melihat hutan kota. Karena waktu itu memang rintisan hutan kota ini masih jauh dari kondisi sekarang. Terus Pak Bupati kelihatannya sangat respon sekali. Terus kami saat itu dititipi sama BKSDA merak. Ada berapa ekor? Ada 2 ekor waktu itu. Jantan betina? Nggak tahu jantan betina. Yang jelas itu 2 ekor. 2 ekor, setelah itu ditambah lagi dari Nganjuk, kan nggak salah itu 2 ekor jadi 4 ekor. Oh itu 2016 ya, dan kami juga belum punya kandang waktu itu. Terus? Itu waktu BKSDA ngasih ke kami itu saya titipkan di teman saya itu waktu itu, karena kami belum menyiapkan kandang. Terus akhirnya kami difasilitasi teman dari anggota komunitas, dibuatkan kandang. Sekarang masih ada itu kandangnya, namanya Pak Gadot itu. Itu menghibahkan kandang merak itu ya sampai sekarang masih kita pakai. 4 ekor itu kan sampai sekarang itu kan bertelur ya. Pada saat itu 2015 itu sudah bertelur kalau tidak salah sekitar 10 telur ya waktu itu. Cuman karena kami nggak punya pengalaman telur merak itu bagaimana cara menetaskannya, waktu itu kami koordinasi dengan Dinas Peternakan untuk menetaskan telur itu. Dari 10 butir telur itu tidak ada yang menetas, karena pakai mesin penetas itu. Gitu. Ya, terus kemudian berikutnya, musim telur berikutnya kami nyoba ke kita ramkan di ayam sama mentok, sama banyak juga itu waktu itu. Yang banyak nggak menetas, kemudian yang di mentok sama di ayam Bangkok itu ada yang menetas, kalau tidak salah 3. Dari 3 ekor yang menetas itu sampai umur kalau tidak salah 6-7 bulan, yang 2 meninggal, yang 1 masih bertahan hidup sampai sekarang. Yang jantan itu. Terus kemudian musim bertelur berikutnya itu ada sekitar 40 butir ya. Tapi yang menetas dari 2 pasangan ya, tadi. Yang menetas itu ya sekitar 20-an lah, 20-an. Yang sekarang kita tempatkan di sini. Dengan media sama dieramkan sama ayam atau ayam mentok sama kalkun. Kan ada kalkun juga. Pak, endoknya kan beda Pak ya. Artinya tingkat kebesaran endoknya antara ayam sama merak ini kan beda. 2 kali bahkan mungkin 3 kalinya. 2 kali, 2 kalinya. 2 kali ya. Terus waktu menetas itu nggak curiga tuh ekor ayamnya itu? Ya enggak, itu enggak.
Jadi ketika dia menetasnya itu juga perlu bantuan manusia. Iya, karena enggak bisa langsung menetas. Oh, enggak bisa langsung keluar. Iya, enggak bisa langsung. Harus ditutup Karena dulu. kerasnya cangkangnya itu. Iya. Jadi yang bantu ya Pak Jarno sama Mas Eko ini. Oh, gitu. Jadi yang pelaternya. Kebetulan Pak Jarno sama Mas Eko ini kan banyak ayamnya, banyak mentoknya, sehingga berapapun juga bisa kita titipkan untuk pengeramannya. Terus gini, begitu menetas, si merak itu dikasih makan apa sama si indukan itu? Ya lepas dari induknya. Oh, Karena diambil. sifat alaminya merak ini kan tidak mau mengerami telurnya. Oh gitu. Sifat alamnya enggak. Nah, terus kalau di hutan gimana, Pak? Kalau di hutan kebiasaannya secara alami setelah dia bertelur itu dia tutupi sama seresah-seresah daun-daunan terus ditinggal sama dia. Jadi tergantung dari alam. Kalau kondisi musimnya itu memungkinkan ya dia bisa menetas. Makanya ya populasi di alamnya kan sangat terbatas merak ini. Nggak bisa kalau kita ini penangkaran seperti ini kan kita pantau. Jadi mungkin di sini makanannya itu kita betul-betul kita jaga. Pak, kalau dierami sama ayam itu berapa lama pengeramannya? Kalau di ayam rata-rata 28 sampai 30 hari. Mentok Hampir juga sama, sama ya? hampir sama dengan mentok. Kalau ayam memang agak kasihan karena terlalu lama kan. Kalau ayam kan normalnya menetas itu 21 hari. Tapi kalau mentok itu kan 28 hari. Jadi enggak terlalu berpengaruh. Memang yang banyak berhasil itu diramkan di mentok. Oh, di mentok. Karena kan bulunya itu kan agak tebal kalau ayam memang kasihan. Cuman jumlahnya kan kita batasi juga. Kalau ayam bangka itu paling hanya 4. Kita kasih 4. Kalau mentok bisa 6. Bisa 6, bisa 7. Nitipkannya itu ya. Jadi memang kita nunggu pada saat dia bertelur, mentok atau ayam itu bertelur, ketika mengerami kita ganti. Pak, metode menetaskan merak dengan mentok atau dengan ayam itu setahu jenengan gimana lagi selain di Trenggalek? Kami belum tahu, belum punya pengalaman. Kami mencoba saja waktu itu. Karena di mesin tetas kita sudah coba dan gagal. Kemudian kita nyoba di ayam Bangkok yang pertama itu yang menetas 2 itu di Pak Mugo itu di Pak RT itu 2. Kemudian yang 2 kita titipkan di sini menetas 1. Ya kebetulan yang 1 ini yang hidup. Yang di Pak Mugo 2 itu mati semua. Sebetulnya itu cewek. Tapi matinya juga usia sudah remaja ya? Iya, sudah 6 bulan lah. Sudah kemanggang lah terus ayamnya itu. Dan itu sudah kita laporkan juga ketika mati, kita foto, kita dibuat laporan ini berita acara yang salah dilakukan ke BKSDA. Pak, setahun jenengan aja Pak. Apa ada apa namanya seperti ini selain di Trenggalek? Apa yang namanya ini? Peternakan atau apa? Izin penangkaran. Gitu. Yang punya izin penangkaran itu di Caruban. Di Pak Surat itu. Dia punya izin penangkaran juga punya izin edar. Izin edar ini ketika dia sudah berkembang dia bisa menjual. Kalau kami masih belum boleh karena belum punya izin edar. Cuman kami sudah berkoordinasi dengan BKSDA untuk ngurus izin edar itu, tapi sampai sekarang belum terbit. Artinya di Pasuruan itu juga bisa Caruban itu bisa menjual. Bukan, maksudnya bisa menetaskan. Bisa. Ya. Apakah dengan teknik sama dengan telur dengan? Kelihatannya begitu. Kami belum tahu sama. Belum tahu ya. Pak Min. Ya. Susah enggak melihara si merak ini, Pak? Maaf. Ada berapa merak sekarang di sini? Sekarang di penangkaran SPF ini ada 25 ekor. 25 ekor. Sebetulnya banyak, sebetulnya. Tapi begini, ceritanya itu 2016 itu ada sebetulnya Mas Eko itu ya yang hafal. Jadi mulai 2016, 2017
18-19 itu kita sudah melihara di SPF. Sebetulnya telurnya itu banyak. Tahun kemarin itu ya saya nggak tahu ini apa karena gara-gara mau ada pagebluk corona atau gimana ya. 2019 itu ada 44 telur yang menetas cuma 6 dan itu mati semua sampai sekarang 6. Nah, tahun kemarin 2019 itu karena cuacanya sangat panas. Oh iya. Mungkin itu ya pengaruh musim. Kalau dari 2016 Pak? Kalau 2016 itu kita tiga ekor itu sebetulnya telurnya lebih dari 3. Waktu itu ada berapa Mas Iko? Ada sekitar 8 ya. Yang dititipkan ke ya. Tanian juga itu. Ya, jadi yang totalnya sebetulnya sekitar 15-an lah waktu itu 15, tapi yang menetas cuma 3. Dan itu pun dari 15 itu sudah kita titipkan ke peternakan, ke teman-teman itu ada 3 tempat untuk titipan pengeraman itu yang menetas cuma 3. Nah, dari 3 itu yang hidup cuma 1, yang 2 mati. Kebetulan yang hidup ya. Ini jago ya, jantan. Ya. Kemudian 2017 itu dari total sekitar 27 ya Mas Eko, itu ada 10 yang menetas ya, 10 yang menetas, dan itu tidak hidup semua ya, ada yang mati karena waktu itu kalau tidak salah kena flu ya, kena flu itu ya, flu itu tinggal 5 atau 6. Kemudian 2018 ya, 2018 itu ya agak lumayan ini, agak banyak ya. Waktu itu telurnya rata-rata sekitar 40-an ya Mas Eko, itu menetas sekitar 22 ya, 22. Tapi dalam pemeliharaan itu kan mesti kena penyakit ya, nah, biasanya kena senot itu loh, pilek. Itu tinggal 15 atau 16 ya Pak. Terus kemudian 2019 itu ada dari 44 telur itu yang menetas cuma 6, dan itu sampai sekarang mati semua itu karena apa, musimnya panas sekali. Nah, sekarang totalnya itu yang hidup sekarang di penangkaran ini sekitar 25 ekor. 25 ekor. Ya. Dari awalnya 4 ekor. Ya, dari 4 ekor. Pak, susah nggak Pak melihara? Ya, sebetulnya ini kan butuh pengalaman juga. Ya. Kami karena pengalaman pertama ya memang sejarahnya seperti yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya ketika kita sudah punya pengalaman 1 tahun 2 tahun ya sebenarnya tidak susah, tergantung bagaimana kita open lah, artinya itu kan jangan sampai kita teledor, misalnya rutin setiap hari itu kita makan 2 kali, pagi sama sore. Makanannya apa? Makanannya ini ada biji jagung sama sentral. Oh gitu. Setiap hari, sama daun-daunan, jadi rajangan daun-daunan itu untuk menjaga metabolisme pencernaannya, sehingga dia tidak mengalami kanibalisme. Jadi ini untuk menjaga biar tidak kanibal. Biasanya kalau nggak dikasih daun-daunan dia kena kanibal dengan teman-temannya. Gitu Pak ya. Ya. Jadi sifat aves atau unggas atau burung-burungan itu kalau kurang makanan hijauannya biasanya kanibal. Pak, melihara 25 ekor itu kan juga butuh biaya. Makan misalnya, biaya perawatan. Ya. Itu dari mana Pak? Jadi begini, karena ini punyanya komunitas, dan komunitas hutan kota ini kan bentuknya yayasan, dan yayasan ini juga sudah berbadan hukum. Kami secara mandiri, secara spontanitas, ketika kita butuhkan untuk pemeliharaan penangkaran ini, memang setiap bulannya itu ada partisipasi dari anggota untuk membiayai pemeliharaan ini, baik itu beli makanan merak maupun pemeliharaan, mungkin juga
terkait dengan petugasnya itu kita kasih honor ya, sifatnya insentif saja karena memang tidak banyak, dan ini juga bentuk kepedulian dari warga masyarakat sekitar sini terkait dengan pengamanan pemeliharaan penangkaran ikan. Terkait dengan status kandang, status lahan yang kita miliki ini, memang sebagian sudah kita beli, yang separuh masih sewa. Tanahnya Masih sewa, yang separuh sudah kita beli melalui komunitas hutan kota. Dan memang ada beberapa donatur yang menyumbangkan di komunitas hutan kota. Dari teman-teman rekanan ini memang banyak yang jadi anggota komunitas hutan kota untuk mensupport pendanaannya. ini berapa kandang, Pak? Kami masih punya 1 kandang, ya cuman ini. Nah, saya khawatir, ya, alhamdulillah sebetulnya kita tidak, tahun kemarin 2019-2018 tidak kira-kira tahu bahwa kita itu pendanaannya mulai surut. Sehingga kami sebetulnya kan mau ada pengembangan kandang ini ke belakang, karena ini sebetulnya sudah over produksi ya, over kapasitas. Ketika nanti ini musim telur tahun ini, kalau misalnya ini jadi semua, kita juga kesulitan kandangnya. Mudah-mudahan nanti ada pihak lain dari panjenengan nanti bisa mensupport kami untuk memberi support pendanaan. Ya. Mudah-mudahan kami bisa mewujudkan pengembangan kandangnya. Apa penyakit biasanya menyerang si merak ini, Pak? Ya. Jadi merak ini sebenarnya tipikalnya hampir sama dengan burung, sama dengan unggas, seperti ayam dan sebagainya itu. Jadi pada umumnya dia sering terkena snot ya. Snot ini semacam flu ya, itu hampir merata di semua unggas, pasti kena seperti itu. Cuman kita antisipasinya, kita bekerja sama dengan Dinas Peternakan di UPT Kesuan, Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan, untuk melakukan vaksinasi mungkin ya terkait dengan virus maupun flu ya, dan yang lain-lainnya itu rutin setiap 3 bulan sekali dilakukan vaksin. I should fuck her in the Benz.